Dasar negara adalah suatu hal fundamental dalam berdirinya suatu negara. Tanpanya, suatu negara tidak akan memiliki pedoman dan visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, dasar negara yang kita terapkan adalah Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, di bawah kepemimpinan Dr. Lajiman Widyodiningrat, BPUPKI memulai rapat pertamanya dengan tujuan mencari dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh mengajukan diri untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari bagian Soekarno mengungkapkan pendapatnya. Ia mengemukakan gagasan dasar negaranya yang ia namakan Pancasila. Pancasila tersebut terdiri dari 5 gagasan, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga menawarkan Trisila dan Ekasila, sebuah bentuk peringkasan Pancasila yang juga dapat menjadi dasar negara Indonesia. Setelah berakhirnya masa rapat pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno, dengan tugas membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasil kerja dari Panitia 9 tersebut melahirkan rumusan pembukaan yang dinamakan Piagam Jakarta, atau dikenal juga dengan istilah Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta ini lebih mendekati isi dari Pancasila yang sekarang kita kenal. 5 gagasan dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 16 Juli 1945, Piagam Jakarta disahkan sebagai Undang-Undang kelima Undang-Undang Dasar 1945. Namun proses perumusan Pancasila ini tidak berjalan tanpa kontroversi. Berbagai tokoh seperti Johannes Latuharheli, Husin Jayadiningrat, dan Ki Bagus Hadikusumo merasa keberatan dengan pasal pertama dari Piagam Jakarta dengan alasan-alasan yang berbeda. Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh utusan Angkatan Laut Jepang yang mewakili pihak Protestan dan Katolik yang ingin menyampaikan keberatannya atas sila pertama. Berbagai komplain tersebut mendorong terjadinya revisi pada sila pertama dengan memenggal bagian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk mencegah terjadinya perseteruan dan perpecahan. Dengan begitu, sekarang Pancasila sudah menjadi bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila yang hingga kini diperingati tiap tahunnya. Sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila diawali dengan berdirinya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso dan wakil Jepang Ichibanga Seyosio. BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada saat masih menjajah Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, BPUPKI juga dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang lainnya adalah orang Jepang yang bertugas untuk mengamati. Organisasi yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, kemudian diresmikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Awal persiapan kemerdekaan. Ketika kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Keiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara atau keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Sidang pertama BPUPKI
dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chuo Sangiin, yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Tujuan sidang pertama BPUPKI ini untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta menurunkan dasar negara Indonesia. Sebelum agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia yang disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu, yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI ini terdapat beberapa pemberi gagasan untuk dasar negara Indonesia. Yang pertama, gagasan dari Mr. Profesor Muhammad Yamin SH, dengan isi gagasannya yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah gagasan dari Profesor Mr. Dr. Supomo, dengan nama gagasannya adalah Dasar Negara Indonesia Merdeka. Isi gagasannya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, usulan dari Insinyur Soekarno dengan nama gagasannya Pancasila, dengan isi gagasannya kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI pertama yang dibentuk. Setelah sidang pertama berlangsung, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Panitia 9 ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis SH, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Musakir, H. Agus Salim, K.H. Wahid Hashim, Ahmad Subarjo SH, dan Mr. Muhammad Yamin. Kalau sidang pertama BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara yakni Pancasila, pada sidang kedua ini ada 6 poin penting yang menjadi agenda sidang. Yang pertama, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, rancangan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Yang kelima, pembelaan negara. Kemudian tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan hasil laporan kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar secara keseluruhan melalui sidang pleno BPUPKI. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan tentang Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Kami sudah melakukan survei terkait sejarah Pancasila kepada kurang lebih 50 partisipan. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa jawaban dari 5 pertanyaan yang telah kami ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai tanggal penyampaian 5 prinsip dasar Insinyur Soekarno, mayoritas menjawab 1 Juni 1945 dan itu merupakan jawaban yang benar. Lalu untuk pertanyaan yang kedua mengenai siapa ketua BPUPKI, di sini banyak yang menjawab Dr. Rajiman Wedodiningrat. Dan itu adalah jawaban yang benar. Lalu yang nomor ketiga, siapa yang menyampaikan pertama kali pendapatnya mengenai prinsip dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama?
Mayoritas partisipan menjawab yang pertama adalah Muhammad Yamin. Lalu dilanjut Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Dan itu adalah jawaban yang benar. Untuk yang nomor 4, mengenai apakah nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dengan baik di masa sekarang. Pada kali ini, partisipan antara yang menjawab iya dan tidak seimbang. Bisa kita lihat. Untuk yang menjawab iya itu karena adanya saling menghormati antar manusia, lalu toleransi. Dan ada juga yang menjawab tidak, karena beberapa alasan. Sekiranya itu survei terkait sejarah Pancasila yang telah kelompok kami lakukan. Terima kasih.